Pengertian dari lembaga tinggi negara sendiri merupakan kumpulan beberapa lembaga negara utama yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bertujuan membentuk suatu sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga negara tersebut merupakan institusi-institusi pemerintahan yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Adapun tugas dari lembaga tinggi negara secara umum ada beberapa hal, yang antara lain, yang pertama, menjalankan roda pemerintahan suatu negara, yang kedua, menjaga stabilitas hukum, hak asasi manusia, politik, dan budaya, yang ketiga, menciptakan lingkungan bernegara yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang keempat, yaitu menjadi badan yang menghubungkan antara negara dan rakyat. Yang kelima, menjadi aspirator sekaligus inspirator bagi rakyat. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah memberantas tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan bagian susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen, di mana terlihat adanya beberapa perubahan setelah amandemen terjadi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lain, serta mengalami beberapa perubahan kewenangan dan kehilangan supremasi kewenangannya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Wewenang MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. DPR merupakan pemegang kekuasaan legislatif yang setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami penguatan posisi dan wewenang sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Pertama, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang seperti menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima dan membahas RUU yang diajukan DPD atau Presiden, menetapkan undang-undang bersama Presiden, serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terkait fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU tentang pajak, pendidikan, dan agama, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK. Terkait fungsi pengawasan, DPR juga memiliki wewenang seperti melakukan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD. Secara umum, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kemudian, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Kemudian, DPR juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, serta pengangkatan duta besar dan penerimaan penempatan duta besar negara lain. Kemudian, DPR juga memiliki wewenang untuk memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPR juga dapat memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung. DPR juga akan memilih 3 orang hakim konstitusi untuk diajukan ke Presiden. DPD merupakan lembaga baru yang mengakomodasi keterwakilan kepentingan daerah di tingkat nasional untuk memperkuat bahwa NKRI tidak meninggalkan kepentingan daerah. DPD memiliki wewenang seperti mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan perimbangan. Selain itu, DPD juga memiliki wewenang untuk mengawasi atas pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan terkait dengan daerah. Kemudian, DPD juga memiliki wewenang dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan daerah.
Terakhir, BPD juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. BPK merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Setelah amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945, BPK mendapatkan penguatan atas kedudukan dan wewenangnya dalam pemerintahan. Secara umum, BPK memiliki tugas utama yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga yang memiliki pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki wewenang yaitu dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Kemudian, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Terakhir, BPK juga memiliki wewenang untuk memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah keuangan negara kepada lembaga-lembaga negara. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, masa jabatan presiden dibatasi dengan hanya boleh memimpin selama 2 periode. Selain itu, setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun wewenang presiden antara lain, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang kemudian dibahas bersama untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut Perpu dalam situasi kegentingan yang memaksa dan menetapkan peraturan pemerintah atau PP. Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Presiden dapat menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan yudikatif yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia. Adapun fungsi dan wewenang MA antara lain fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Fungsi pengawasan. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan, tingkah laku para hakim, dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Fungsi mengatur. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang MA. MA juga dapat membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Fungsi nasihat. MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru pasca amandemen yang bertugas menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Adapun tugas dan wewenang MK antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik,
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.